Dulu HR-V Gen 1 dan Gen 2 tuh harganya bisa dibilang gak masuk akal. Bahkan banyak yang bilang harganya overpriced. Tapi strategi Honda itu berubah semenjak HR-V RS Hybrid ini keluar ya. Sebagai contoh aja, sekarang HR-V RS EHEV ini dibanderol seharga 488 juta rupiah. Kalau dulu HR-V Turbo itu harganya udah nggak make sense banget di 551,4 juta rupiah. Nah, karena sekarang udah nggak overpriced, gimana? Apa aja perbedaannya dengan yang versi hybrid dan yang RS ini? Saksikan terus videonya. So ya, jadi masih mewarisi HR-V yang model sebelumnya ya. Modelnya emang nggak berubah sama sekali, cuman ya karena dia sudah hybrid tentunya logonya udah jadi warna biru nih, menunjukkan ke elektrifikasiannya dia. Terus perbedaannya apa sih kalau yang versi HR-V hybrid biasa dan yang RS? Bedanya dikit doang sebenarnya. Kalau dari eksterior itu memang yang RS lebih agresif dibandingkan yang hybrid. Baru lampunya juga berbeda, lampu belakang juga berbeda, dan kemudian di bagian dalamnya itu udah banyak banget emblem-emblem RS. Dan joknya juga berbeda. Kalau di yang hybrid biasa itu fabric bahannya dan di sini kulit sintetis. Cuman overall sih sama ya untuk bagian dalamnya. Sedangkan perbedaannya untuk bagian belakang ada penambahan emblem RS juga dan lampu belakangnya berbeda tentunya. Karena sekarang sudah hybrid tentunya ada dua sumber tenaga. Jadi tenaga dari mesin bensinnya itu powernya sebesar 106 PS dan torsinya 127 Nm. Kalau dari motor listriknya lebih gede lagi nih. Tenaganya 131 PS dan torsinya 253 Nm. Untuk interiornya ada beberapa peningkatan sih dari segi entertainmentnya ya. Terutama head unitnya itu sekarang lebih gede ya guys. Lebih gede, sekarang itu 8 inci. Udah koneksi udah lengkap ya, udah wireless semua, Android Auto, Apple CarPlay. Terus ada Twitter juga, tambahan Twitter di bagian belakang. Kelihatan banget tuh, jadi kalian kalau buka pintu udah langsung lihat tuh ada Twitter baru nih gitu. Nah, ada satu hal yang menurut aku harusnya udah nggak ada di sini, yaitu untuk panoramiknya, panoramic roofnya itu bagian belakangnya masih dibuka loh, masih dibuka CKD gitu loh. Jadi kayak kita mesti buka satu-satu, masang satu-satu. Harusnya udah nggak kayak gitu lagi, harusnya udah elektrik lah setidaknya ya kan. Mungkin kita harus nunggu sampai facelift yang hybrid ini kali ya, baru dapat yang elektrik. Who knows? Lalu bagaimana dengan rasa berkendaranya ini? So, HR-V hybrid ya, yang RS. Untuk tenaganya sih sekarang jadi ada tambahan ya. Selain ada yang peningkatan, ada dua sumber tenaga juga dari mesin bensin dan motor listriknya. Seperti yang aku mention tadi, motor listriknya tuh tenaganya gede loh, 131 PS, disertai torsinya 253 Nm. Wow, belum lagi tenaga dan torsi dari mesin bensinnya. Walaupun untuk rasa berkendaranya hampir-hampir mirip dengan HR-V yang lama, tapi beda ini tidak turbo ya guys ya. Jadi pasti ada perbedaan dari akselerasinya nanti. Untuk suspensinya dia masih sama ya, karena tidak ada peningkatan di bagian suspensinya ataupun kaki-kakinya. Tapi yang pasti yang masih kebawa di mobil ini adalah rasa fun to drive ya dari Honda ya. Mobilnya memang sporty, bukan hanya dari desainnya, tapi rasa berkendaranya juga sporty. Handlingnya, terus setirnya tuh sangat intuitif ya, nggak ada delay sama sekali. Kita belokin dikit dia udah ngebelok, dan rasanya itu benar-benar kita memegang kendali penuh atas mobil ini. Jadi bukan rasa keentengan, bukan rasa, bahkan
enteng pun enggak ini ya, tapi berat juga enggak, jadi pas banget. Sportinya tuh dapat banget guys. Oke, ini kita pakai mode normal, ada mode eco juga, dan sport. Oke, BTW untuk mode sport tuh cuman ada di varian RS ya. Jadi kalau kalian beli yang HR-V, EHEV, itu kalian hanya mendapatkan mode normal dan econ. Untuk radius putarnya dia masih aman ya, termasuk kecil juga ya, sebenarnya seukuran SUV compact pada umumnya lah, kan gede-gedenya juga hampir serupa ya. Untuk konsumsi dalam kotanya kami akan mencantumkan di sini ya guys. Oke, sekarang berarti HR-V itu variannya udah lengkap ya. Yang bensin ada, yang hybrid ada, sampai IN1 yang elektrik juga ada. Dan sekarang menurut aku harganya ini jadi value for money banget sih. Karena yang paling mahal ini 488 juta untuk yang varian RS hybrid. Sedangkan dulu yang turbo tuh harganya 551 juta. Banyak yang bilang overprice, ya emang bener sih. Makanya menurut aku mobil ini jadi value for money banget sekarang ya. Dengan modelnya yang masih sama, yang disukain terutama buat cewek-cewek. Oke, dan sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa harganya bisa turun. Terutama karena udah produksi lokal. Terus yang kedua udah ada insentif. Dan yang ketiga emang strategi Honda aja yang berubah demi dapat bersaing di tengah-tengah mobil Cina yang semakin banyak, mobil Jepang yang harus bertindak lebih baik lagi untuk mampu bersaing tentunya. So, menurut kalian dengan harga 488 juta, apakah mobil ini sudah oke atau masih biasa aja? Menurut kalian gimana? Dan menurut Bapak kameramen gimana?